Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Supriyanto Sasugiarto SEI MH selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum bank syariah dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang penilaian kesehatan bank syariah. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Taufik dengan NIM 214021103 dan rekan saya Hana Viviana dengan NIM 214021110 dan kemudian Wardah Kamila 214021121. Baik, di dalam materi penilaian kesehatan bank tentu ada 4 cakupan pembahasan. Yang pertama, kesehatan bank syariah. Yang kedua, aspek penilaian kesehatan bank syariah. Yang ketiga, prinsip umum penilaian bank syariah. Dan yang keempat, mekanisme penilaian kesehatan bank syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu tentang kesehatan bank syariah. Yang dikatakan dengan kesehatan bank syariah adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlalu. Nah, jadi yang dikatakan dengan bank yang sehat itu adalah bagaimana bank yang tidak mengalami sebuah risiko yang besar maupun skala kendala-kendala dan juga kejadian atau risiko hukum yang terjadi di dalam bank itu sendiri. Nah, jadi yang dikatakan dengan bank sehat itu adalah bagaimana bank itu mampu untuk menjalankan semua kegiatannya di dalam operasional dan tidak ada kendala-kendala risiko apapun. Nah, kalau memang kita berpikirnya lagi bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank, salah satunya contoh pembiayaan, tentu itu meningkatkan resiko. Nah, bagaimana dalam hal ini juga nanti untuk materi selanjutnya poin-poin selanjutnya akan jelaskan bagaimana tentang mengelola risiko-risiko yang ada di dalam perbank syariah. Nah, tentu kembali lagi dengan apa yang dikatakan dengan bank yang sehat itu tadi, bahwa bank yang memang dia mampu menjalankan operasionalnya secara keseluruhan, baik kegiatannya maupun beberapa bentuk pembiayaan dan juga penghimpunan dana dan sebagainya. Yang poin selanjutnya adalah tentang aspek penilaian kesehatan bank syariah. Di dalam aspek penilaian bank syariah ada 2 metode dalam penilaian bank syariah, yaitu metode Camel dan RGSC. Jadi di dalam aspek penilaian bank syariah itu ada 2 metode. Yang pertama, metode secara Camel dan RGSC. Metode Camel merupakan metode yang suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu bank, kondisi bank sebagaimana tertera pada peraturan Bank Indonesia nomor 9 ayat 1 PBI tahun 2007. Jadi metode Camel itu merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank. Jadi metode Camel ini tertuju pada sebuah kondisi bank yang memang apakah kondisinya terkait dengan adanya sebuah risiko, kemudian bagaimana manajemen permodalan, kemudian bagaimana rentabilitasnya, reputasinya dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode RGSC. Yang dikatakan dengan metode RGSC merupakan turunan dari peraturan Bank Indonesia nomor 13 ayat 1 PBI tahun 2019 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan profil risiko. Jadi di dalam metode RGSC ini merupakan suatu metode yang memang berlandaskan atau berdasarkan pada profil risiko yang memang menjadi permanen di dalam Undang-Undang Bank Indonesia sendiri pada nomor 13 ayat 1 PBI tahun 2011. Nah, di dalam metode Camel ada beberapa cakupan yang dinilai dalam banknya ataupun aspek yang dinilai dalam metode Camel itu sendiri. Yang pertama, penilaian aspek permodalan atau kapital. Permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Jadi penilaian aspek ini merupakan bagaimana dia tertuju kepada aspek permodalan bank, di mana bank itu membiayai sebuah nasabah, kemudian membiayai akan sebuah kegiatan operasional yang memang dia membutuhkan sebuah permodalan. Kemudian yang kedua adalah penilaian kualitas aset.
aspek kualitas terhadap jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Jadi penilaian kualitas aset. Jadi aset sebagaimana kata ini merupakan suatu barang-barang yang ada di dalam bank. Memang dinilai sebuah kualitasnya, bagaimana terhadap produknya, kemudian bagaimana pelayanannya dan sebagainya, itu juga dianalisa kembali apakah memang penilaiannya dan juga kualitasnya itu baik atau kurang kondusif atau bagaimana. Yang kemudian tiga adalah penilaian aspek kualitas manajemen. Nah, dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, dan juga manajemen umum, dan yang terakhir manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Nah, di dalam penilaian aspek kualitas manajemen ini ada beberapa cakupan atau faktor-faktor yang dinilai dalam bank syariah. Yang pertama ada aspek permodalan, ada manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian aspek rentabilitas atau earnings, aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Jadi penilaian aspek rentabilitas ini merupakan penilaian yang memang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Jadi tertujuan bagaimana bank itu melakukan sebuah pembiayaan kepada nasabah dan bagaimana dia menolak keuntungan yang dihasilkan di dalam pembiayaan tersebut. Entah pembiayaan tersebut secara jual beli, prinsipnya jual beli, ataukah prinsipnya dengan kerjasama itu. Nah, kemudian yang kelima adalah penilaian aspek likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Jadi di dalam penilaian aspek likuiditas ini adalah bagaimana bank itu sendiri mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Jadi ini sangkut pautnya dengan hutang perusahaan, maksudnya hutang antar perusahaan, di mana di dalam penilaian aspek ini adalah tugasnya yaitu untuk menganalisa terhadap hutang-hutang perusahaan itu sendiri, terutama di dalam jangka pendek. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah penilaian aspek sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, di dalam penilaian aspek sensitivitas terhadap risiko pasar ini adalah menilai akan suatu kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Jadi di dalam bank itu sendiri menilai bagaimana dia menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Jadi tentunya dia mengarah kepada aspek marketingnya dan juga aspek pemasaran dan bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran tersebut akan tentu juga menyebabkan sebuah risiko pasar. Nah, ini nanti akan dikelola dengan baik di dalam aspek sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, kemudian indikator penilaian yang ada dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan unit syariah dipaparkan dalam surat edaran OJK nomor SEOJK 03 tahun 2014. Ini adalah terkait dengan metode RGC tadi. Nah, di dalam metode RGC tadi dijelas itu tadi ada beberapa cakupan. Yang pertama profil risiko. Di dalam profil risiko adalah bagaimana dia menggunakan perhitungan non profit financing dan juga deposit financing. Nah, maka dari itu ada beberapa pengelolaan di dalam risiko tersebut. Tentunya di dalam sebuah risiko yang timbul dari beberapa kegiatan bank yang dilakukan. Nah, kemudian good corporate governance dan kemudian ada stabilitas, earning dan juga permodalan atau kapital. Nah, di dalam profil risiko untuk menilai risiko kredit menggunakan rasio non performing financing atau NPF. Dalam menilai risiko kredit dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPF laba sebelum pajak dibagi total aset atau rata-rata dikalikan 100. Kemudian yang FDR total pembiayaan dibagi rata-rata bersih kali 100%. Nah, di dalam good corporate governance atau GGCG ini mekanisme penting yang dilakukan pada mendorong praktik bisnis sehat. Kemudian yang ketiga rentabilitas earning. Yang ditambahkan dengan rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh hasil bersih laba dengan modal yang dapat digunakannya. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan yang memang dilakukan khususnya di dalam perbankan syariah, itu adalah membiayai sebuah nasabah, kemudian dengan modal-modal dan diberikan dalam bentuk kredit kepada nasabah. Itu adalah bagaimana bank itu mempunyai strategi untuk
menghasilkan sebuah laba bersih dengan modal yang dapat digunakannya. Kemudian permodalan. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam aspek penilaian tingkat kesehatan bank pada aspek permodalan atau kapital dapat diketahui menggunakan CAR. Nah, rumus CAR itu sendiri adalah modal bank dibagi total AMTHR kali 100%. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme penilaian kesehatan bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penilaian kesehatan bank, bank melakukan penilaian kesehatan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko. Penilaian kesehatan bank bisa dilakukan baik secara individu maupun konsolidasi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kesehatan bank secara umum individu. Penilaian kesehatan bank umum secara individu biasanya melibatkan berbagai aspek untuk menilai kondisi keuangannya dan operasional bank tersebut. Tata cara penilaian ini dapat bervariasi sesuai dengan regulasi dan praktik yang berlaku di suatu negara. Hal ini termasuk penilaian profil resiko. Dilakukannya penilaian profil risiko ini merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko ini terdiri dari 8, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Dalam menilai profil risiko, bank juga memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Hal ini membantu untuk memahami sejauh mana bank itu mampu mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi kesehatan mereka. Yang kedua, penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen bank sesuai prinsip yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Yang ketiga yaitu penilaian rentabilitas. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja per grup, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Penilaian rentabilitas menggambarkan efisiensi penggunaan aset dan modal bank dalam menghasilkan laba. Dalam bank syariah, rentabilitas juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti adanya larangan riba atau bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penilaian rentabilitas dalam bank syariah melibatkan pengawasan ketat terhadap investasi dan operasional bank untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Yang selanjutnya yaitu penilaian permodalan. Di sini dilakukan penilaian permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan termasuk mengaitkan kecukupan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, karena semakin tinggi resiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan juga. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, modal dengan profil risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Semakin tinggi risiko bank, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Prinsip umum bank syariah. Prinsip umum syariah itu ada 4. Pertama, ada berorientasi risiko, di mana penilaian kesehatan bank didasarkan pada risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Kedua, ada proporsionalitas. Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Ketiga, ada materialis dan signifikasi. Penentuan materialis dan signifikasi tersebut didasarkan pada analisis yang dilakukan
yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. Dan yang keempat, ada komprehensif dan terstruktur proses. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis yang difokuskan pada permasalahan utama bank.